this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok pertama mata kuliah analisis kualitas lingkungan akan memaparkan mengenai pencemaran udara di ibu kota Jakarta oleh saya sendiri yakni Nyimas Sofi Siptiah bersama kedua rekan saya yakni Siti Herani dan Hairiati. Oke teman-teman, langsung saja kita ke materinya. Apa sih itu udara? Udara adalah suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Komponen yang konsentrasinya paling bervariasi yakni uap air atau H2O dan juga CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya, komponen-komponen dalam udara. Komponen dalam udara ada 3. Yang pertama ini oksigen atau O2 untuk bernapas. Yang kedua ada karbon dioksida atau CO2 untuk fotosintesis klorofil daun. Dan yang ketiga ada ozon atau O3 untuk menahan sinar ultraviolet dari sinar matahari. Selanjutnya ada sifat fisik dari udara. Sifat fisik dari udara ini yang pertama tidak dapat dilihat. Yang kedua, udara tidak berbau. Dan yang ketiga, udara tidak memiliki rasa. Selanjutnya, apa sih itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah proses masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke udara dan atau berubahnya tatanan udara oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, penyebab pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara ada 2. Yang pertama ini penyebab pencemaran secara alami dan yang kedua penyebab antropogeni. Penyebab alami contohnya seperti asap kebakaran hutan dan letusan gunung berapi. Penyebab antropogeni contohnya seperti asap kendaraan atau transportasi dan aktivitas industri yang bisa dilihat marak sekali ya saat ini. Selanjutnya ada ISPU atau Indeks Standar Pencemar Udara. ISPU ini adalah angka tanpa satuan yang menggambarkan kualitas udara ambien secara nyata dan real time yang berguna sebagai informasi bagi masyarakat agar mengetahui mutu udara ambien di suatu daerah. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020. Selanjutnya ada kategori ISPU. Kategori ISPU ini ada 5 loh teman-teman. Yang pertama ada kategori hijau. Saat angkanya 1 sampai 50 dengan kategori baik. Udaranya sangat baik dan tidak memberikan efek negatif bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Yang kedua ini ada kategori biru. Saat rentan angkanya 51 sampai 100 dengan kategori sedang, yang mana udara masih bisa diterima oleh makhluk hidup. Yang ketiga ini kategori kuning. Saat rentan angkanya 101 sampai 200, kategorinya tidak sehat. Kualitas udara bersifat merugikan makhluk hidup. Dan yang keempat ini ada kategori merah. Saat rentan angkanya 201 sampai 300, yang mana kategori ini sangat tidak sehat. Kualitas udara yang bisa menyebabkan risiko kesehatan. Dan yang terakhir ada kategori hitam. Saat rentan angkanya lebih dari 300, kategori ini berbahaya. Kualitas udara sangat buruk dan merugikan kesehatan. Bisa kita lihat Jakarta saat ini. Kendaraan di mana-mana. Industri pun merajalela. Asap di mana-mana. Jakarta menjadi ibu kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Menurut data Indeks Kualitas Udara Air Visual, polusi di Jakarta seolah menjadi teror yang menimbulkan berbagai risiko kesehatan bagi warga
Selanjutnya kita akan membahas beberapa berita mengenai pencemaran udara yang ada di Jakarta. Berita pertama ini dilansir dari kompas.com pada hari Jumat 6 Agustus 2021 yang berjudul "Hari ini kualitas udara di Jakarta ada di peringkat ke-9 terburuk di dunia". Menurut berita tersebut, kualitas udara di Jakarta lebih buruk dibandingkan dengan daerah di sekitarnya, yakni Bekasi, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan juga Bogor. Dari berita tersebut, IKR mencatat bahwa pada hari tersebut, Jakarta menjadi kota besar dunia dengan tingkat polusi udara terburuk ke-9 dengan indeks kualitas udara atau Air Quality Index sebesar 123. Sedangkan di urutan teratasnya ada Dubai, disusul Uni Emirat Arab, disusul Kolkata, dan yang terakhir India. Dengan tingkat polusi demikian, kualitas udara di Jakarta bisa mengakibatkan gangguan pada paru-paru dan jantung, terutama bagi kelompok sensitif dengan risiko tinggi, seperti orang dengan gangguan pernapasan, yang memiliki asma, pengidap asma, dan lain-lain. Untuk berita yang kedua, dilansir dari kompas.com pula pada Senin 1 November 2021 dengan berita yang berjudul "Sektor transportasi menjadi penyumbang utama polusi udara di Jakarta". Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor berbanding lurus terhadap tingkat pencemaran udara dan juga kemacetan. Peningkatan jumlah dan jenis kendaraan menyebabkan meningkatnya jumlah emisi yang dikeluarkan berupa karbon monoksida atau CO, hidrokarbon atau HC, nitrogen oksida atau NO, hingga debu yang menyebabkan polusi udara. Hal tersebut bisa dikurangi dengan masyarakat pemilik kendaraan bermotor turut serta menjaga kualitas udara Jakarta dengan melakukan pemeliharaan kendaraan secara rutin dan melakukan uji emisi kendaraan secara berkala. Juga, masyarakat bisa menggunakan moda transportasi umum sebagai alat transportasi. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan inventarisasi emisi polusi udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan pita strategis menunjukkan bahwa sumber polusi terbesar di ibu kota adalah dari sektor transportasi. Sementara itu, sektor industri pengolahan menjadi sumber polusi terbesar kedua setelah sektor transportasi. Tahun ini, polusi udara di Jakarta tengah menjadi sorotan di seluruh penjuru Indonesia. Bagaimana tidak, menurut sebuah situs pengukur suhu udara di Jakarta sempat menempati posisi teratas sebagai kota paling berpolusi di dunia. Seiring dengan perkembangannya peradaban manusia, polusi udara yang dihasilkan pun semakin bertambah dan menimbulkan efek yang merugikan manusia, terutama masalah kesehatan. Kalau terus begini, bukan gak mungkin bumi kita akan rusak dan tidak layak dihuni oleh manusia. Setiap harinya, miliaran manusia menghirup gas polutan berbahaya yang dihasilkan oleh aktivitas alam dan manusia itu sendiri. Tingginya mobilitas masyarakat dalam berkendara juga turut andil dalam pencemaran udara di daerah Jakarta misalnya. Pada jam-jam yang sibuk, tingkat polusi cenderung tinggi. Polusi atau pencemaran udara berasal dari partikel padat dan cair serta gas tertentu yang mengandung polutan yang mematikan, seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan juga ozon. Seperti yang kita ketahui, polusi udara menyebabkan berbagai masalah serius seperti pada kesehatan, terutama pada saluran pernapasan manusia. Dampak yang paling umum terjadi yakni penyakit jantung, paru-paru, sampai infeksi pernapasan akut atau ISPA. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangat penting, yakni jantung, paru-paru, dan otak. Polutan di udara adalah molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat menyebabkan kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu.
Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke dalam aliran darah hingga membuat jantung kita stres untuk kerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi pada pembuluh darah dan juga bisa menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini dapat memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat mengakibatkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung dan stroke. Biasanya mereka yang rentan akibat polusi udara adalah mereka yang punya kondisi dengan jantung dan paru-paru. Ibu hamil, pekerja luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 15 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara menghindarinya? Dan ini adalah 5 tips dari WHO. Yang pertama, batasi berjalan di jalan yang sibuk dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya lebih tinggi dari posisi knalpot. Yang kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang banyak kendaraan seperti lampu merah. Kemudian yang ketiga, saat berolahraga lakukan di daerah yang tidak berpolusi tinggi. Yang keempat, coba untuk batasi kendaraan seperti mobil motor di hari yang berpolusi tinggi. 5. Terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan. Mari sama-sama menjaga lingkungan agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Terima kasih. Peneliti mengungkapkan bahwa polusi udara bisa mengancam kesehatan secara mental. Menurut jurnal Pulse Biology, dampak polusi udara dapat menimbulkan depresi dan gangguan bipolar karena terjadinya peradangan pada saluran pernapasan. Polusi udara sangat fatal bagi kesehatan. Laporan Global Air Report yang diterbitkan oleh Health Institute di Amerika dan Universitas di Columbia di Kanada mengklaim setidaknya polusi udara bisa mengurangi 1-2 tahun usia manusia. WHO juga memperkirakan bahwa 90% populasi manusia di dunia menghirup udara dengan polutan tinggi. Polusi udara disinyalir jadi penyebab kematian 7 juta orang di dunia setiap tahunnya. Berdasarkan Air Quality Index, Kota Jakarta menyentuh angka 246, di mana kualitas udara dianggap sangat tidak sehat. Dalam perspektif Islam, pencemaran lingkungan telah disebutkan dalam Al-Quran ditulis dalam surat Al-Rum ayat 41. Ayat tersebut seolah-olah mengingatkan kita senantiasa menjaga dan tidak merusak lingkungan hidup. Karena pada dasarnya lingkungan hidup merupakan sistem yang saling berkaitan antara makhluk hidup dan alam. Sejatinya manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Selain bertanggung jawab terhadap sesama manusia, juga bertanggung jawab terhadap alam yang mereka tempati. Allah telah memberikan teguran kepada hambanya untuk tidak melakukan pencemaran dan kerusakan di muka bumi. Melalui surah Al-A'raf ayat 56, lewat firman-Nya tersebut, jadi bukti bahwa Islam sangat peduli dengan kelestarian alam. Banyak sekali cara mudah untuk mengurangi polusi udara, yaitu dengan mempraktikkan di lingkungan sekitar kita. Bisa diperan penting untuk alam sekitar. Seperti contohnya, kita beralih menggunakan transportasi umum, sepeda atau berjalan kaki untuk meminimalisir asap kendaraan yang menjadi sumber polusi. Selain berkontribusi meminimalisir pencemaran udara, tentunya sepeda dan berjalan kaki sangat menyehatkan bagi tubuh. Menanam tumbuhan juga sangat ampuh melawan polusi udara. Semakin banyak penghijauan di lingkungan, tentunya saja dampak semakin baik untuk kualitas udara yang kita